Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, salam kebajikan, namo buddhaya, rahayu, rahayu, rahayu. Ya pemirsa, saat ini saya berada di depan dari sebuah gerbang. Kita ketahui bahwa gerbang yang ada di depan kita ini, di kanan kirinya terdapat sebuah tugu begitu. Namun tugunya tidak umum, teman-teman. Jadi tugunya itu ada patung singa ini seperti ini ya, tuh, yang mempunyai lonceng, tuh, giginya, rahangnya, nah seperti itu, sangat mengekspresikan sebuah kemarahan yang benar-benar merupakan sosok penjaga dari sebuah gerbang ya. Dan di sini kalau kita coba masuk, nah di wilayah inilah konon menurut dari beberapa sumber merupakan wilayah kekuasaan dari kerajaan Kahuripan yang dirajai oleh Raja Erlangga. Nah, banyak prasasti-prasasti yang dikeluarkan oleh Raja Erlangga, teman-teman, sebagai bentuk menghormati, sebagai bentuk menghormati terhadap masyarakat yang mendukung tentang berdirinya kerajaan Kahuripan. Dikutip dari prasasti Pasar Legi yang ada di Sendang Rejo yang tidak jauh dengan wilayah ini. Nah, bahwa wilayah Pataan dulunya merupakan wilayah yang istimewa. Banyak bangunan-bangunan suci maupun mungkin di dalamnya juga ada beberapa tempat sakral ya. Dan mungkin juga di wilayah ini terdapat istana dari kerajaan Kahuripan. Kita tidak tahu. Namun dari prasasti Pasar Legi yang dikeluarkan di tahun 965 Saka atau 1043 Masehi, Raja Erlangga mengutus Citraleka untuk menulis sebuah titah. Barang siapa yang mematuhi tentang perintah raja, maka desanya atau wilayahnya akan dibebaskan dari pajak. Dan di dalamnya terdapat sebuah kutukan-kutukan, yang dimana dari kutukan tersebut jika dilanggar, maka akan mendapatkan istilahnya sebuah musibah, teman-teman. Secuil kalimatnya yang umum-umum dalam sebuah prasasti, yaitu ketika pergi ke hutan maka dimakan oleh ular atau dililit oleh ular besar. Dan ketika berada di sebuah lapang terbuka tersambar petir. Dan apabila pergi ke laut lepas, dia akan dimakan oleh ikan besar, saudaraku. Nah, disinilah dari beberapa tahun yang lalu ditemukan sebuah bangunan besar yang luasnya tidak tanggung-tanggung, puluhan hektar ya, mungkin bisa jadi ratusan hektar. Dan di sini dibangun sebuah prasasti maupun sebuah tugu begitu, monumen yang bertuliskan Taman Erlangga Pataan. Nah, jadi di atasnya itu terdapat sebuah arca Garuda, yaitu Wisnu menunggangi Garuda, di mana perwujudan Wisnu tersebut memang merupakan perwujudan dari Raja Erlangga yang ketika kerajaan Mataram kuno pada waktu itu dikalahkan oleh kerajaan Wurawiri. Mataram kuno hancur dan Raja Erlangga melarikan diri, bersembunyi begitu dan bertapa. Ketika keluar dari pertapaannya, Erlangga berniat untuk membangun kerajaan baru yang bernama Kerajaan Kahuripan. Dan disinilah diduga kuat awal pertama Kerajaan Kahuripan dibangun atau didirikan, saudara. Wilayah yang disakralkan, teman-teman, di zaman abad ke-10, kisaran tahun 965 Saka. Nah, di sini sudah tertata untuk taman-tamannya ya. Dan yang saya lihat ada sesuatu yang unik di sini, bahwa kultur tanah di sini ternyata merupakan batuan karst begitu ya, yang bersap-sap, yang kalau dilihat dari sini, teman-teman, seperti hamparan dari perahu. Tuh,
kayak gitu loh, kayak semacam hamparan perahu yang cukup panjang begitu. Padahal ini merupakan batu, istilahnya batu kapur ya kalau dari sini ya. Tuh di sini ada patung banteng. Ini banteng ternyata. Loh, iki lho. Iki bathuke ono anune rek. Iya. Bathuke lho ono anune, ono stempele. Ono simbole lho bathuke. Oh, itu matanya merah saudaraku. Menandakan sebuah kemarahan ya, ekspresi kemarahan gitu. Dan iki anakan iki si anu. Si anakan rek. Tuh, gitu. Dan di sini kami mendapati gajah. Nah, jadi hewan-hewan ini merupakan hewan yang dikeramatkan ya pada zaman kerajaan. Nah, seperti ini, gajah. Nah, warnanya hitam. Iya. Loh, kalau kita ke sini kita dapatkan sosok anak kecil yang memegang sesuatu begitu dengan bentuk fisik seperti memeragakan sebuah adegan silat ya. Lu iki koyo samu apa rek? Boboho. Koyo boboho. Kacamataan rek. Lho iki lho. Tuh. Sini ada kodok. Nah, yang lagi duduk nyantai begitu ya, menikmati hidup dengan memandangi hamparan dari persawahan warga yang cukup indah. Tuh, kayak gitu. Dan selain itu di samping dari kodok ini terdapat apa iki rek? Dinosaurus ta? Tuh iki dinosaurus. Tuh iya rek. Tuh ini hewan mitologi mungkin ya. Tapi kalau dinosaurus itu memang benar-benar ada teman-teman, karena banyak ditemukan fosil-fosilnya ya. Nah, seperti itu. Dan di sini, nah seperti itu, saya melihat banyak sekali batu-batu yang sudah mengkristal, bahkan seperti transparan begitu ya. Nah, di situ mungkin saking tuanya begitu ya. Nah, dan kami mendapati sebuah arca dewi. Saya kurang tahu ini namanya siapa, tapi yang jelas di sini kalau melihat dari postur tubuhnya ya, arca ini begitu ya. Nah, dia seakan-akan sedang melakukan bertapa ya, bersemedi. Tangannya yang sebelah kiri menengadah dan yang sebelah kanan memegang lutut. Jadi posisi bertapa itu mungkin seperti itu di zaman itu ya. Nah, seperti ini. Masya Allah, luar biasa yo. Ini yang buat ini benar-benar seniman yang ahli ini, karena tidak sembarangan teman-teman bisa membuat arca dengan bentuk yang sempurna kayak gini. Bahkan kami mendapatkan pahatan-pahatan, ukiran-ukiran ya. Nah, seperti ini, pola-pola batik yo. Masya Allah. Oke teman-teman, dan di sini ternyata kami mendapati sebuah hal yang sama, yaitu adanya arca ataupun patung dinosaurus dengan kodok lagi dan sosok anak kecil yang sedang silat. Nah, memperagakan sebuah jurus silat ya teman-teman. Oke, dan lagi kami mendapatkan Dewi Sri. Tuh ada Dewi Sri yang membawa gentong abadi. Nah, membawa gentong amerta. Kayak gitu ya. Ini berdiri di atas bunga teratai. Jadi kayak Dewi Kuan Yin paling yo, tapi membawa gentong. Nah, harusnya ini memancurkan air, mungkin karena alat pompanya masih belum nyala sehingga airnya gak mancur teman-teman. Itu
Masya Allah. Dan penggambaran-penggambaran dari sebuah sosok tadi teman-teman, itu menandakan bahwa di zaman itu, di zaman kerajaan, para masyarakat itu mungkin berbagai macam keyakinan ya. Ada yang memeluk agama Kapitayan, sebagaimana pada rumor yang beredar bahwa agama Kapitayan itu merupakan agama Jawa asli. Ada juga yang menganut agama Hindu Siwa serta Buddha ya, dan diiringi dengan agama Kristen serta Islam yang masuk ke Nusantara. Ya, berbeda-beda tapi tetap satu jua, Bhinneka Tunggal Ika. Terima kasih saudaraku sudah menonton video ini, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahai.